Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilak. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang bercerita tentang seorang pria yang memiliki masa lalu kelam sebagai gangster yang kejam. Tetapi setelah dipenjara dan dibebaskan, ia berjanji untuk menjalani hidup yang lurus dan tidak kembali ke dunia kriminal. Namun lingkungan sekitarnya menguji tekad dirinya agar tidak kembali ke kehidupan lama. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja siapkan posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita film Sunflower. Di awal cerita memperlihatkan seorang pria bernama Tae-sik yang saat ini sedang berada dalam kereta dan diketahui kalau Tae-sik ini baru saja dibebas bersyaratkan setelah ia menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Dan sekarang Tae-sik berencana akan mengunjungi ibu angkatnya di rumah sekaligus restorannya yang diberi nama Sunflower. Singkat waktu Tae-sik pun sampai di kota tujuan dan ia langsung mendatangi Sunflower, yaitu rumah sekaligus restoran milik ibu angkatnya. Setibanya di sana, Tae-sik bertemu dengan seorang gadis cantik di sana. Ternyata si gadis ini adalah anak asli dari ibu angkatnya, namun ia tidak mengenali Tae-sik. Tae-sik yang ingin menemui ibu dari gadis tersebut mengatakan kalau ibunya sedang tidak ada dan sebaiknya Tae-sik datang kembali lagi saat nanti malam. Sambil menunggu malam tiba, Tae-sik pun mampir ke pemandian air hangat. Di sini terlihat Tae-sik yang kembali mencatat semua hal yang sudah ia lakukan. Setelah itu, Tae-sik berniat membuka sebuah loker untuk mengambil handuk, namun ia kebingungan karena loker itu sudah memakai sensor. Tak lama satu penjaga di sana mendatangi Tae-sik karena dikira Tae-sik akan mencuri. Namun, ketika melihat tato di tubuh Tae-sik, seketika pria itu ngadeg-deg dan memilih untuk segera kabur. Siapakah Tae-sik sebenarnya? Pantengin terus ceritanya sampai habis. Malam harinya diperlihatkan seorang wanita sedang disiksa oleh seorang pria. Kemudian pria yang menyiksa si wanita tadi masuk ke dalam bar dan mengumpulkan semua anak buahnya. Diketahui kalau pria ini bernama Yangki, yang merupakan tangan kanan bos mafia yang ada di kota ini. Di sini, Yangki marah kepada semua anak buahnya yang dianggap tidak becus dalam bekerja. Ketika Yangki akan memberi pelajaran kepada salah satu anak buahnya, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang memanggil nama Yangki. Ternyata orang itu adalah Tae-sik. Dan terlihat Yangki yang begitu segan dan hormat kepada Tae-sik. Saat akan pulang, ia juga diantarkan oleh seseorang yang diketahui adalah tangan kanan bos mafia bernama Changmo. Dia sangat menghormati Tae-sik dan kita dibuat penasaran siapa Tae-sik sebenarnya. Singkat cerita, Tae-sik kembali ke restoran Sunflower dan akhirnya ia bertemu dengan ibu angkatnya. Terlihat si ibu yang sangat senang ketika melihat Tae-sik sudah bebas. Di sini Tae-sik langsung meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Si ibu yang sudah menganggap sebagai anaknya sendiri, tentu ia memaafkan Tae-sik lalu menyuruhnya untuk segera makan malam untuk mengobati rasa rindunya. Yang kemudian si ibu pun sampai menyuapi Tae-sik. Terlihat juga Hyunju yang iri kepada Tae-sik karena selama ini ia tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh si ibu. Kemudian Hyunju pun sempat mengajak Tae-sik untuk ngobrol dan mengungkapkan bahwa dirinya tidak nyaman dengan kehadiran Tae-sik dan Tae-sik pun hanya meminta maaf di sana. Kemudian kita akan diperlihatkan seseorang bernama Cho Pan-soo. Dia sedang berkampanye di pasar. Dan ternyata si Cho Pan-soo ini akan mencalonkan diri menjadi anggota dewan yang sebenarnya dia adalah seorang bos mafia.
Sementara itu, Tae-sik sedang mendatangi kantor polisi untuk menandatangani lapor secara berkala karena pembebasan Tae-sik sedang dalam masa bebas bersyarat. Kemudian Tae-sik didatangi oleh ketua polisi yang kebetulan teman sekolah Tae-sik. Di sini, si polisi memberi saran agar Tae-sik segera meninggalkan saja kota tersebut karena banyak sekali mafia yang tidak suka dengan Tae-sik. Akan tetapi Tae-sik malah tersenyum sambil mengatakan kalau sekarang dirinya sudah menjadi orang baik dan anti keributan. Adegan pun berpindah kepada ibu angkat Tae-sik yang saat itu sedang mendatangi tempat Cho Pan-soo, sang ketua mafia. Dan ternyata Cho Pan-soo sekarang sudah terpilih menjadi anggota dewan. Di sini si ibu protes karena banyak preman mengintimidasi dirinya untuk menjual resto Sunflower miliknya. Si ibu pun menegaskan tidak akan menjual restoran dan rumahnya, walaupun si Cho Pan-soo terus-menerus mengirimkan para gangster kepadanya. Malam harinya terlihat Hyun-joo meminta maaf pada Tae-sik atas ucapan sebelumnya. Dan kini Hyun-joo menerima Tae-sik sebagai kakak angkatnya. Namun Hyun-joo menyuruh Tae-sik untuk berhenti merokok karena tidak suka dengan baunya. Dan Tae-sik pun mencoret kembali satu daftar dalam catatannya. Dan kini Tae-sik bekerja di sebuah bengkel. Dan terlihat dua orang polisi mengawasinya dari jauh. Dan salah satu polisi pun bercerita siapa Tae-sik sebenarnya. Ternyata dari sejak masih sekolah, Tae-sik sudah menjadi ketua gangster yang cukup ditakuti di kota tersebut. Bahkan Tae-sik harus dikeluarkan dari sekolahnya karena terus saja membuat keributan. Si polisi lanjut menceritakan kalau dulu ada seorang ketua mafia yang sangat berkuasa bernama Choi Do-pil. Semua orang tunduk pada dirinya, bahkan Chang-moo dan Yang-ki yang kini menjadi tangan kanan Cho Pan-soo. Dan dulunya mereka adalah anak buah si Choi Do-pil. Bahkan pihak polisi pun ketar-ketir dibuatnya. Hingga suatu hari, ketika Tae-sik sedang minum-minum, ia didatangi oleh si Do-pil dan beberapa anak buahnya yang tak lain si Do-pil dan teman-temannya ternyata berniat menghabisi Tae-sik. Karena Tae-sik dianggap akan menjadi saingan bisnisnya. Namun, Tae-sik yang seorang diri menghajar mereka semua hingga si Do-pil pun tewas seketika. Tak lama setelah itu datanglah Chang-moo dan Yang-ki yang berniat membantu si Do-pil. Namun mereka menjadi ketakutan lalu memilih kabur saat melihat si Do-pil dan semua anak buahnya sudah tidak bernyawa. Dari kejadian itulah Tae-sik dipenjara selama 10 tahun. Selama si Do-pil tewas, ternyata si Cho Pan-soo berkuasa di kota tersebut dan menjadi mafia berkedok anggota dewan. Si polisi pun kemudian bertanya pada pemilik bengkel tentang perilaku Tae-sik. Dan ternyata Tae-sik sangat berperilaku baik, jauh dari kata kejahatan. Adegan pun berpindah pada Cho Pan-soo yang saat itu sedang mengawasi restoran Sunflower. Sementara Tae-sik dan Hyun-joo terlihat sedang jajan cireng di sana. Namun dari kejauhan, si rambut bebang tampan ternyata pria yang menyukai Hyun-joo. Namun selalu ditolak olehnya. Panas melihat gadis yang disukainya berduaan dengan orang lain, dia pun langsung menghajar Tae-sik dan mengeroyaknya. Tapi Tae-sik berusaha tidak melawannya. Namun saat baju Tae-sik tak sengaja robek, mereka semua langsung kabur yang akhirnya Hyun-joo dan Tae-sik bisa pulang. Malam harinya Cho Pan-soo berkumpul dan dia menyuruh Yang-ki untuk membereskan permasalahan resto Sunflower. Yang-ki yang tidak tahu bahwa Tae-sik ada di sana menyanggupinya dengan tegas. Keesokan harinya Yang-ki dan para anak buahnya langsung mendatangi restoran Sunflower. Anak buah Yang-ki sangat arogan sampai di mana Yang-ki masuk dan melihat Tae-sik.
Yang Ki pun meminta maaf dan langsung pergi dari sana. Kemudian Yang Ki mendatangi si Changmo. Di sini Yang Ki memarahi Changmo karena ia tidak memberitahunya kalau restoran Sunflower merupakan milik ibu angkat Taesik. Namun Changmo pun tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui bahwa Taesik telah bebas. Cho Pan-soo pun menanyakan tentang kemajuan resto Sunflower. Namun Yang Ki pun dengan jujur dia tidak berani kalau ternyata di Sunflower ada Taesik dan ibu angkatnya. Namun Cho Pan-soo pun bersikukuh untuk menghancurkan Sunflower demi proyek pribadinya. Adegan pun kemudian berpindah kepada Taesik yang kini baru saja gajian, hingga ia pun bisa memberikan hadiah sepatu untuk ibu angkatnya. Di sana terlihat si ibu sangat terharu karena baru kali ini ia diberikan sebuah hadiah. Setelah itu, Taesik juga memberi hadiah untuk adik angkatnya, yaitu sebuah kamera kecil, dan dia pun sangat menyukainya. Keesokan harinya, si ibu mengajak Taesik dan Hyunju untuk piknik di pinggir sungai, dan terlihat keluarga mereka yang kini tampak sangat bahagia. Hingga malam harinya memperlihatkan Taesik yang didatangi oleh supir pribadi Cho Pan-soo. Diketahui si supir ini dulunya adalah teman baik Taesik sebelum dipenjara. Si supir memberitahu perihal rencana Cho Pan-soo yang akan membangun mall dan kasino di sekitarnya. Semua tanah di sana sudah berhasil ia beli paksa kecuali restoran Sunflower milik ibu angkatnya. Cho Pan-soo akan melakukan segala cara agar bisa mendapatkan keinginannya. Untuk itu, si supir menyarankan Taesik agar segera membawa ibu dan adik angkatnya pergi karena ditakutkan Cho Pan-soo berbuat jahat kepada mereka. Di sisi lain, diperlihatkan Yang Ki kembali mendatangi resto Sunflower dan dia dengan kejam menghancurkan semua barang-barang yang ada di sana, termasuk menyiksa ibu angkat Taesik. Dan ternyata Yang Ki tidak takut lagi kepada Taesik karena Cho Pan-soo sudah memberikan lebih banyak anak buah kepada dirinya. Hyunju yang kebetulan baru pulang pun langsung menghajar Yang Ki dengan kamera pemberian Taesik hingga rusak. Dan dia langsung memanggil Taesik yang sedang bekerja. Sesampainya Taesik di rumah, untungnya si ibu tidak apa-apa dan mereka pun langsung membereskan restorannya. Mengetahui kalau dalang dibalik semua ini adalah Cho Pan-soo, Taesik pun langsung mendatanginya. Di sini Taesik mencoba berbicara dengan baik-baik dengan meminta Cho Pan-soo agar tidak mengganggu restoran dan keluarganya. Namun Cho Pan-soo bersikukuh untuk menghancurkan restonya dan menghubungi para anak buahnya untuk memancing amarah Taesik. Kemudian para anak buah Cho Pan-soo mendatangi Taesik di bengkelnya dan langsung mengeroyoknya. Hal tersebut sengaja mereka lakukan karena dengan Taesik melawan, maka dua polisi korup yang sudah ada di luar dan dibayar oleh Cho Pan-soo akan langsung menangkapnya karena Taesik dalam masa bebas bersyarat. Di waktu yang sama, si pemilik bengkel datang dan mencoba melerai. Akan tetapi, si pemilik bengkel malah ikutan dihajar oleh anak buah Cho Pan-soo. Tapi untungnya Taesik dan si pemilik bengkel masih bisa selamat walaupun dipenuhi luka-luka. Malam harinya memperlihatkan pria gondrong yang menyukai Hyunju mendatangi Taesik yang sedang mengobrol bersama si ibu. Di sini si gondrong mengatakan kalau ia sudah mengetahui fakta sebenarnya, bahwa ternyata Taesiklah yang 10 tahun lalu menghabisi kakak kandung Hyunju, yaitu si Dopil ketua mafia sebelumnya. Namun, si gondrong tidak habis pikir kenapa si ibu malah menjadikan Taesik sebagai anak angkatnya. Dan ternyata, si Dopil ketua mafia yang dulu sangat berkuasa di kota ini adalah anaknya si ibu Sunflower.
Hyunju yang mendengar hal tersebut seketika marah dan langsung mengusir Tae-sik dari rumahnya. Hyunju yang penasaran dengan fakta sesungguhnya menanyakannya pada si ibu. Yang pada akhirnya si ibu menceritakan kalau memang Tae-sik lah yang telah menghabisi Dopil kakaknya. Namun semua itu setimpal karena Dopil adalah orang yang sangat jahat, bahkan dia juga seringkali menyakiti dan menyiksa si ibu Sunflower sendiri. Tapi setelah insiden Tae-sik menghabisi Dopil, Tae-sik tidak henti-hentinya meminta maaf kepada si ibu. Dan ia berjanji akan bertaubat jika si ibu mau memaafkannya. Pada akhirnya si ibu mau memaafkan Tae-sik. Bahkan ia mengangkat Tae-sik menjadi anak angkatnya sebagai pengganti Dopil. Mendengar penjelasan tersebut, Hyunju pun langsung menemui Tae-sik yang saat itu akan pergi dari rumah. Dan kini Hyunju menerima sepenuhnya Tae-sik yang telah berbuat banyak terhadap ibunya. Keesokan harinya memperlihatkan si ibu yang kembali mendatangi Cho Pan-soo. Di sini si ibu meminta agar Cho Pan-soo tidak mengganggunya lagi. Dan jika Cho Pan-soo masih terus mengganggunya, maka si ibu akan menyebarkan surat yang pernah Cho Pan-soo tulis untuk Dopil anaknya yang telah tiada. Dan ternyata isi suratnya adalah tawaran Dopil untuk menghabisi Tae-sik dengan imbalan yang cukup besar. Dan itulah fakta sebenarnya bahwa insiden yang mengakibatkan Dopil tewas awal mulanya adalah perintah si Polontong Cho Pan-soo. Si supir yang mendengar hal tersebut langsung menghubungi Tae-sik dan memberitahu semuanya. Si supir juga menyarankan Tae-sik agar melindungi si ibu dan adik angkatnya. Karena mulai saat ini Cho Pan-soo tidak akan tinggal diam, apalagi ia sudah diancam dengan surat tersebut. Keesokan harinya, ketika Hyunju baru saja pulang sekolah, tiba-tiba ia dihajar oleh seorang pria dengan batako di tangannya, suruhan si Cho Pan-soo. Oleh sebab itu, dia pun harus dibawa ke rumah sakit karena luka di wajahnya cukup parah. Tae-sik yang menyadari itu adalah ulah si Cho Pan-soo langsung mendatanginya. Di sini, Tae-sik masih berbicara baik-baik dan tetap meminta agar mereka bisa berdamai. Cho Pan-soo menjawab dia akan berdamai asalkan Tae-sik mau memberikan salah satu tangannya. Tanpa pikir panjang, Tae-sik pun menyetujui hal tersebut. Kemudian Cho Pan-soo memerintahkan si supir untuk melakukan hal tersebut. Namun si supir yang memang teman baik Tae-sik, ia hanya berpura-pura memotong saraf tangan Tae-sik. Lalu mengatakan kalau satu tangan Tae-sik kali ini sudah tidak akan berfungsi lagi. Cho Pan-soo yang percaya begitu saja akhirnya langsung membiarkannya pergi. Dan setelah itu Tae-sik pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Hyunju. Sementara si ibu yang sedang sendiri di rumah, tiba-tiba ia didatangi oleh Changmu yang diperintahkan Cho Pan-soo untuk merebut surat yang ada di tangan si ibu Sunflower. Hingga ketika Tae-sik pulang, betapa terkejutnya saat melihat si ibu sudah meninggal dengan sangat mengenaskan. Di sini Tae-sik menemukan anting si Changmo yang tertinggal. Dan seketika ia langsung sadar kalau semua ini adalah ulah dari si Cho Pan-soo. Di titik inilah Tae-sik tidak bisa lagi menahan emosinya. Di sisi lain memperlihatkan Cho Pan-soo dan semua anak buahnya yang sedang berpesta. Karena mereka menganggap kalau sekarang mereka sudah menang. Dan tak lama datanglah Tae-sik dengan amarahnya. Sebelum memulai aksinya, dia pun menyuruh si supir untuk pergi. Karena hanya si supirlah satu-satunya teman yang peduli terhadapnya. Tae-sik pun kemudian menantang siapapun untuk maju duluan. Dan dengan sok jago, si rambut bebang tampan pun maju dan kalah dengan mudahnya. Hingga akhirnya, inilah aksi pembantaian Tae-sik yang edan eling.
Walaupun kelelahan, Taesik pun terus maju. Sampai akhirnya dia bisa menghabisi 2 orang tangan kanannya. Hingga akhirnya tersisa si Chopansu yang pastinya berakhir di tangan Taesik. Setelah dirasa semua dendamnya telah terbalaskan, saat ini Taesik hanya bisa mengingat kenangan bersama ibu angkatnya yang tidak bisa ia lindungi. Taesik pun hanya bisa mengatakan kata maaf kepada si ibu dan adik angkatnya. Taesik yang tidak memiliki tujuan hidup pun memilih menghilang bersama dengan kobaran api. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat mengharukan. Begitulah alur cerita film Sunflower. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, komen, dan subrek-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.